Halo, selamat bertemu dengan saya Bernadette Kelmu, mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara tahun 2017. Kali ini saya mau menjelaskan tentang sejarah komputer, komponen-komponen komputer, karakteristik komputer, dan cara kerja komputer. Ya, sebelum kita mengetahui tentang sejarah komputer, kita ketahui dulu apa itu komputer. Komputer adalah sebuah alat elektronik yang sistematis dan cermat dalam mengolah semua data, baik itu data gambar, angka, suara, dan lain-lain. Nah, itulah pengertian dari komputer. Kita masuk kepada sejarah komputer. Komputer pertama, sejarah komputer ini dibagi menjadi 5 generasi. Jadi generasi pertama itu dari tahun 1940 sampai 1953. Pada komputer ini, itu komputernya berukuran sangat besar, sehingga kita membutuhkan ruangan yang lebar untuk bisa meletakkan komputer ini. Terus yang kedua, berorientasi pada bisnis. Yang ketiga, panas yang dihasilkan itu lebih banyak dan selalu lebih banyak menggunakan arus listrik. Terus instruksi yang diberikan itu menggunakan simbol-simbol hitam. Nah, itulah sejarah pertama, generasi pertama. Terus yang generasi kedua itu muncul tahun 1953 sampai 1965. Pada generasi ini muncul transistor sebagai pengguna komponen tabung pada komputer generasi pertama. Pada generasi ini komputer pada generasi kedua itu ukurannya sudah agak kecil. Terus panas yang dihasilkan juga sudah berkurang. Terus memberikan instruksi dengan menggunakan kata-kata, bukan dengan simbol titik-titik hitam. Itulah generasi kedua. Nah, generasi ketiga itu muncul tahun 1965 sampai 1971. Ini menggunakan IC Integration Circuit. Dan pada generasi ini ukurannya sudah kecil, bekerja lebih efisien dan cepat, bisa melakukan beberapa tugas dalam waktu bersamaan. Itulah generasi ketiga. Terus generasi keempat itu setelah ditemukan IC, maka hadirlah LSI. LSI ini merupakan gabungan antara penyatuan beribu-ribu IC pada satu kepingan yang disebut dengan chip. Adanya pemadatan beribu-ribu IC ke dalam chip membuat ukuran komputer semakin mengecil dan semakin sering digunakan oleh masyarakat umum. Dan pada generasi ini tidak terlepas dari perusahaan Intel, karena perusahaan tersebut membuat chip pertama yang diluncurkan pada tahun 1971. Terus pada generasi kelima itu dari tahun 1971 sampai sekarang. Nah, itu merupakan komputer yang memiliki teknologi seperti kecerdasan dalam membuat. Nah, negara yang paling detail untuk meneliti komputer pada generasi kelima ini adalah negara Jepang. Mereka memiliki laboratorium dan lembaga khusus untuk menciptakan komputer pada generasi kelima ini. Pada generasi kelima ini komputer itu mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia dan merespon kata-kata. Nah, terus gambar yang ditampilkan sudah lebih halus dan lebih tajam
kecepatan memproses, mengirim ataupun menerima gambar juga semakin cepat. Nah, itulah sejarah. Kita masuk kepada komponen komputer. Nah, pada komponen komputer ini itu ada 3 komponen yang dimaksud adalah komponen input, komponen proses, dan komponen output. Jadi pada komponen output ini itu berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan pada komputer. Yang termasuk pada komponen input ini adalah keyboard, itu masukan berupa data dan terdapat huruf-huruf A sampai Z, angka 0 sampai 9, dan perintah-perintah lainnya. Itu keyboard. Terus yang kedua itu mouse, itu penghubung antara layar monitor dengan pengguna. Yang ketiga pentable, itu hanya ada ketika layar yang digunakan merupakan layar sentuh pada mouse. Untuk memberi perintah cukup menekankan ujung pen pada layar. Yang keempat itu mikrofon, itu memberikan masukan dalam bentuk suara. Yang kelima scanner, itu untuk memindai gambar yang akan dimasukkan. Oke, yang kedua itu komponen proses. Komponen proses ini itu memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komputer output. Yang termasuk dalam komponen proses itu adalah 1 prosesor. Itu komponen utama untuk memproses data. Yang kedua motherboard, itu komponen yang menjadi tempat semua komputer berhubungan, seperti hubungan antara komponen input, proses, dan output. Yang ketiga hard disk, itu menyimpan semua informasi yang diperlukan oleh komputer yang sifatnya permanen. Yang keempat itu memori atau RAM, untuk menyimpan segala aktivitas komputer untuk sementara. Terus yang berikut adalah komponen input, output. Itu berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses. Yang termasuk dalam komponen output itu adalah 1 monitor. Itu komponen yang menampilkan proses yang sedang dikerjakan oleh komputer. Yang kedua printer, itu untuk mencetak data ke dalam bentuk hand copy. Yang ketiga itu speaker, itu memberikan output berupa audio kepada pengguna. Oke. Itulah komponen-komponen komputer. Kita masuk kepada karakteristik komputer. Karakteristik komputer ini itu 1 tidak memiliki emosi, 2 mampu menyimpan data dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama, 3 mampu mengurutkan dan mencari data dalam waktu yang singkat, 4 mampu mengolah data yang besar dan cepat dan akurat. Itulah karakteristik komputer. Yang berikut adalah cara kerja komputer. Cara kerja komputer itu 1. Menerima informasi dari perangkat input seperti keyboard dan mouse. 2. Memproses informasi yang diterima pada bagian CPU atau Central Processing Unit. CPU atau Central Processing Unit. 3. Menyajikan informasi hasil olahan kepada pengguna melalui perangkat keluaran atau output seperti monitor, printer,
dan yang lainnya. Oke, itulah penjelasan saya tentang sejarah komputer, komponen-komponen komputer, karakteristik komputer, dan cara kerja komputer. Semoga dengan penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih.